menjadi penting itu baik. Menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Lah, hari ini banyak orang dengan segala ikhtiar, daya, upayanya dikerahkan untuk menjadi orang penting. Salah satu cara menjadi orang penting itu kalau di media sosial adalah dengan cara menjadi orang viral. Ini adalah cara yang paling instan. Karena begitu dia viral, dia akan dikejar-kejar sama media, dapat undangan televisi, akan banyak mendapatkan perhatian dari orang. Maka yang terjadi kemudian adalah begitu banyak menghalalkan semua cara bagaimana supaya menjadi viral. Dan coba Anda lihat di media sosial. Di Indonesia itu kan kadang-kadang cuma satu lagu viral. Begitu sulit gitu kan, viral. Gitu kan. Nah. Bahkan generasi-generasi Z yang kemudian digambarkan sebagai generasi galau, viral, Fajar sad boy. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Itu viral. Hanya dengan satu kalimat juga viral. Kamu nanya, viral. Makanya saya ini pesan Pak Kiai Usman. Kalau besok Pak Kiai Usman meninggal dunia atau mamane, neng alam kubur takoni karo Munkar Nakir, "He Usman, man robbuka?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Langsung giebuk cangkeme karo malaikat to kok. Begitu digiebuk karo malaikat dilalang gulundung, malaikatnya bengok, "To, ganjel to." Nah, anak-anak sekalian, saya selalu punya prinsip bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Orang bermimpi dalam hidup itu namanya afirmasi. Sementara kalau orang hidup dalam mimpi itu namanya halusinasi. Ada satu penyakit secara ilmu psikologi disebut sebagai pathological liar. Siapa orang yang kena penyakit ini? Orang yang penyakit ini adalah orang yang menganggap impian itu seolah-olah nyata. Yang sebenarnya halu tapi dianggap afirmasi. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu beliau menjelaskan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara ar-roja dengan tamanni? Roja itu artinya harapan, tamanni itu artinya angan-angan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kebetulan saya itu orang yang sangat ngefans dengan Ibnu Athaillah. Makanya anak saya juga namanya Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa, Nduk? Terlalu panjang? Anak-anakku dewe. Ya. Aku yang gawe dewe ya Pak Usman ya. Kalau adik-adik besok mau buat nama untuk anak-anaknya supaya tidak salah, apalagi kalau berbahasa Arab tanya sama kiainya. Minta tolong, jangan sampai ngasih nama anak nggak ngerti bahasa Arab nanti malah gaya. Pak Kiai, anak saya namanya Arab. Siapa? Muhammad Jahannam. Wah, jelaka itu nanti. Lokong. Walaupun saya sering bilang, Pak, orang Jawa sama orang Arab tuh hebat orang Jawa. Buktinya banyak orang Jawa yang namanya Arab, tidak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Yusuf, Arab. Orang Jawa namanya Usman, Arab. Orang Jawa namanya Miftah, Arab. Orang Jawa namanya Abdurrahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Bejo, nggak ada. Manis muka Habib ismi Habib Bejo, orang pantas itu loh. Orang pantas itu. Lah, biar nganu Gus.
Teman saya kuliah dulu tuh anaknya dikasih nama satu ayat dari Al-Quran. Namanya Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Nah, panggilannya Inna. Ini dulu tak ajak sowan Mbah siapa? Klaten itu. Mbah Lim, suweneni sama Mbah Lim. Ora kena. Anak jenenge ayat Quran. Ganti. Nah saya waktu itu mikir kalau seandainya ayat Quran satu ayat boleh untuk nama, saya pengen punya anak 7. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya kambang, Pateka ngumpul apa? Tapi nggak boleh. Jelas kalau undang-undang nama itu kan antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu besok dari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah namamu. Kalau saya sendiri memahami nama itu doa dan cita-cita. Jadi kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu salah. Contoh ini di Eropa itu ada dulu Pak Kiai, ada orang tua ditanya, kenapa anak kamu dikasih nama Martina Hingis? Dijawab, karena saya mengidolakan juara dunia tenis wanita. Namanya Martina Navratilova. Saya berharap anak saya bisa seperti Martina Navratilova menjadi juara dunia tenis. Dan adik-adik tahu, Martina Hingis usia 18 tahun menjadi juara dunia. Oh, itu artinya apa? Harapan itu, harapan. Lawang saniki nganu ya Gus, gawe jenenge anaknya malah singkatan-singkatan. Saya di Gunung Kidul itu anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya, Bu, napa jenengan ngefan kali Agnes Monica? Mboten Gus. Kok anaknya dikasih nama Agnes? Oh niku singkatan sejarah ya Gus. Sejarahnya napa? Saya sudah tidak pengen punya anak, maka saya pasang spiral. Delalah sudah pasang spiral, saya tetap meteng Gus. Terus saya kasih nama Agnes. Lah saya tanya, apa hubungannya spiral sama Agnes? Agnes itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes anak gunung nerjang spiral. Sangel aku. Hanya kalau ini anak-anak santri pasti namanya bagus-bagus. Kamu yang pede jadi anak santri. Kalau kamu bisa ditanya sama calon mertua kamu berani menikahi anak saya, kamu apa profesinya? Kamu jawab, penerbang. Wah, no, penerbang. Ya penerbang kan itu loh. Ditanya pesawatnya apa? Hadroh Airline. Wah, santri itu harus percaya diri. Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah Pak Kiai Usman masuk surga yang awal anak-anak hadroh ya. Amin. Meneng yo kuwi Kiai Usman kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Nah, keteplak. Nah, kembali ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya roja itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal, ikhtiar dan perbuatan. Kalau punya keinginan, cita-cita yang tidak disertai dengan ikhtiar, itu namanya tamanni, angan-angan. Maka cara mewujudkan ar-roja ini bagaimana caranya? Kaidahnya adalah husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Makanya dulu ketika saya jadi kepala cabang Primagama, saya dulu pernah menjabat sebagai kepala cabang Primagama, lembaga bimbingan belajar. Saya punya prinsip, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka husnut tadbir. Hidup saya harus terarah. Walaupun umpamanya katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kutulis, tapi minimal ada perencanaan. Contoh, saya dulu Gus itu pengen menikah usia 25 tahun, derek dawuh Kanjeng Nabi. Walaupun mohon maaf kalau orang mengatakan tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Berarti apa? Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, Anda pusing. Usia 25 tahun Kanjeng Nabi sudah miliarder.
Berarti kok ada santri Tegalrejo 25 tahun masih kere, itu bid'ah. Ayo. Lah iya kok. Kan podo ya ora iso. Kanjeng Nabi dari usia 15 tahun jadi pedagang kok. Kalau memang harus sama dengan Kanjeng Nabi, besok mas-mas santri usia 25 tahun kamu harus menikah dan harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Nah, kalau Siti Khadijah walaupun dia janda berlabel janda usia 40 tahun, tapi mohon maaf, di riwayat kita bisa lihat bagaimana Siti Khadijah ini terjaga kecantikannya. Terjaga modelnya. Coba kalau janda Tegalrejo 40 tahun. Ya Allah. Ya modale kaya napa modele gitu loh. Itu kan nggak bisa sama. Contoh lagi kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi piro, Nduk? 1 miliar. Loh, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, yo mutah. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya mencoba meniru Kanjeng Nabi. Saya menikah dengan istri saya juga mas kawinnya apa? 20 ekor tengu. Gimana orang dia apa-apa. Jadi kalau dibilang harus sama itu nggak bisa gitu. Nah yang menarik adalah di TikTok itu kemarin sempat viral. Cewek gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saya pas di Jakarta kebetulan saya itu kan media darling. Jadi kalau ada media-media hal-hal viral itu mesti tanya sama saya. Kayak dulu Dorjo Galama pengen mati, dimatikan secara perempuan, dikebumikan secara perempuan. Itu pasti tanya sama saya. Nah itulah fungsinya Kiai NU ono Senin TV itu Gus. Jadi kalau ada apa-apa tanya ke kita. Nah, tapi ya mohon maaf ya, Kiai NU yang keren kayak saya itu memang jarang sih. Gitu. Lah umpamanya kalau saya dibandingkan dengan Pak Kiai Usman, yo perbandingannya ya bayana sama wasumur sat lah gitu loh. Kalau saya dengan Gus Yusuf ini jelas perbedaannya tipis. Kalau Gus Yusuf ini banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Nah, kira-kira begini. Bedanya tipis. Nah, adik-adik sekalian, saya ditanya kan soal sertifikat tanah itu. Itu bagaimana Gus? Jadi saya itu melihat begini, kadang-kadang kegagalan dai itu salah menempatkan dalil, misdalil. Contoh sebelum bahas ini, dulu Gus, kalau Gus Yusuf tindak teng Kalicode itu kan di bantaran Kalicode itu kan orang-orang margin, orang-orang miskin macam-macam. Kurang lah pokoknya, minus. Di situ saya pas Jumatan, itu khotibnya bilang begini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hendaklah dalam hidup ini kita memegang prinsip zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini khutbah di tengah perkampungan miskin. Ngajak supaya meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini kan jika sembung bawa golok, nggak nyambung blok itu loh. Lawang mereka itu nggak usah diajak untuk meninggalkan dunia sudah kere gitu loh. Kok malah diajak? Ini kan penempatan dalil yang salah. Seharusnya kalau ngomong zuhud tuh kayak posisinya umpamanya kayak Gus Miftah diundang di acara tanggal 11 Oktober 2023 kemarin. Di acaranya Presiden Forum Investor Daily Summit 2022. Di hadapan Presiden, para menteri, pengusaha kaya dan luar negeri. Mungkin saya tepat ngomong zuhud. Bapak Ibu, para pejabat, para pengusaha, yuk kita zuhud. Apa itu? Boleh cinta dengan dunia tapi jangan, boleh punya dunia tapi jangan mencintai dunia. Maka ketika Allah menitipkan harta kepada kita, bagaimana menjadikan harta ini sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu pas, orang-orang kaya Pak. Oh, Pak Usman, saya dikasih waktu 7 menit. Ngomong soal investor, ngomong soal resesi global. 7 menit Pak Usman, tapi pulang saya dikasih amplop 150 juta. Wow. Lah kemarin pengajian tempatnya Kiai Usman 2 jam, ya Allah. Murah dinyang. Pokoknya adik-adik itu pokoknya harus yakin masa depanmu sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai apa itu insya Allah akan lebih indah daripada Gus Miftah. Amin.
Jadi ini menurut saya salah dalil gitu. Orang miskin kok diajak zuhud. Sudah di kampung miskin pujiannya yang langgar apa? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Lah, wong katanya fi dunya hasanah. Kok rugi donya ora dadi apa-apa kepiye? Ya kalau rugi donya, Gus Yusuf nggak bisa nonton Piala Dunia di Doha Qatar. Dan Pak itu. Tapi ya itu bedanya Gus Yusuf sama Gus Miftah. Kalau Gus Yusuf nontonnya di penyisian, saya di final. Beda lah, beda itu. Kalau Gus Yusuf masih mending langsung. Kalau Pak Kiai Usman ya kelasnya mau nonton TV. Ini menurut saya apa? Mindsetnya orang Islam itu yang harus dirubah gitu loh Pak. Ya kalau ngomong sama orang miskin seharusnya apa? Jangan ngomong zuhud, ngomongnya wiro. Supaya apa? Boleh dia miskin tapi mindsetnya jangan mental miskin. Sehingga dakwah itu gagal akhirnya. Contoh lagi begini, saya sering melihat kenapa terjadi konflik suami istri. Pengajian jamaahnya ibu-ibu. Yang dibahas sama ustadznya apa? Kewajiban seorang suami kepada istri. Ya salah gitu loh. Akhirnya begitu pulang sama istrinya direkam, Pak rungok nih Pak gitu. Karena salah dalil ngoten lho Gus. Coba ini pernah saya bahas di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Sorry, aku kan kiainya artis gitu loh. Pak Usman tadi tahu, saya tadi sebelum ke sini yang ketemu saya siapa? Nafa Urbah, Bro. Wah. Nah, kalau Pak Usman ya wong ranggenah gitu loh. Coba adik-adik jawab. Dites. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalil itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata jawabnya anak. Kalau saya tergantung posisimu. Kalau posisimu sebagai seorang anak, mutlak surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau besok adik-adik posisinya sebagai seorang ibu, ini pemahamannya dibalik. Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya apa? Faktanya banyak kelakuan ibu itu yang tidak mensurgakan anaknya. Contoh. Perintah Al-Quran, menyusui itu ASI berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoah. Nyusoni ki 2 tahun, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i. Lah aku mau suguh mangane kepiye lah ya ora iso to. Ngaji disuguh. Persoalannya bukan itu, kan fokusku terganggu. Nah, sekarang faktanya banyak kelakuan orang tua ini wali murid ya, yang tidak mensurgakan anak, Pak. Anak nggak dikasih ASI 2 tahun. Istri saya itu diuji oleh Allah dengan penyakit mastitis yang kemudian menjadi cancer. Padahal istrinya Gus Miftah itu menyusui 2 tahun. Anak saya semuanya 2 tahun. Adik-adik tahu mastitis itu penyakit apa? Sisa air susu ibu, sisa ASI. Jadi ternyata rahasianya kenapa Allah perintahkan untuk menyusui 2 tahun, itu luar biasa. Yang nyusui 2 tahun saja istriku, itu masih kena mastitis. Makanya adik-adik coba. Ibu nih Imam Syafi'i ketika ngaji dari Kiai siapa yang di Mekah itu? Kiainya Imam Syafi'i di Mekah namanya siapa? Kemudian pindah ke Madinah. Oh iya ngerti gitu loh, walah aku lali. Ternyata ketika ditanya ibunya itu rahasianya kenapa Imam Syafi'i itu cerdas Pak, cuma 2 kok. 1 nyusoni 2 tahun eksklusif ASI, kemudian yang kedua setiap kali mau menyusui terlebih dahulu mengambil air wudhu. Nah, sekarang kan banyak ibu yang tidak bertanggung jawab, anak 5 bulan sudah diganti susu kaleng.
Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu di pondok dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabannya emoh. Dan mergo anaknya sapi gitu loh. Makanya ini masa besok kamu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Saudara sesusuan gitu loh. Haram dia itu loh. Ibnu Uyainah. Lah coba anak 5 bulan sudah dipasrahkan kepada pembantu. Anak pasrahkan pembantu, ibunya kemana Pak? Senam. Gawe satu demam. Wis jan wong wedok saiki itu loh. Jadi jangan sampai ya, kamu kan besok saya yakin dari sini ada yang nggak pengen jadi dai kayak Gus Miftah, ada nggak? Wah harus dong. Oh, cewek itu potensinya besar loh. Daiyah itu kan jarang. Daiyah NU perempuan yang terkenal itu kan jarang. Makanya mudah-mudahan dari Subhanul Waton lah, amin. Ya malah kayak desa model Pak Usman wis akeh, wis akeh. Nah, sama tadi kembali ke masalah pemilihan hadis umpamanya. Coba, kan ada hadis bunyinya begini. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Hadisnya begitu. Itu seharusnya dibaca oleh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau yang baca laki-laki jatuhnya apa? Penjajahan terhadap perempuan. Kayak dek rungokno. Wong wedok sing apik kuwi wong wedok sing paling murah mas kawine, menjajah laki-laki. Enggak boleh. Coba kalau ini Kanjeng Nabi memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya bertanggung jawab kepada perempuan. Makanya saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Pak Usman. Dek, saya tanya, Mbak, kamu kalau nyari suami pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Gus. Mas-mas jangan bilang, wow cewek matre. Salah. Nggak ada cewek matre. Salah. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ada-ada saja. Makanya jenengan persani, istri-istrinya Kiai itu rata-rata wajahnya glowing. Karena suaminya bertanggung jawab. Kayak umpamane garwane Gus Yusuf. Kemudian wajahnya glowing. Di bawah, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung koming. Nah itu loh persoalannya. Makanya kan pembahasannya kemudian menarik. Kayak saya ditanya, Gus kalau gitu boleh nggak istri itu kayak teman-teman artis nih Gus, boleh nggak istri itu punya pekerjaan? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi itu saya tidak mengizinkan istri saya bekerja, Pak Usman. Dulu istri saya mau kerja, saya nggak boleh. Saya mikirnya beginilah, ini laki-laki ya, mas-mas dengerin. Kenapa saya melarang istri saya bekerja? Yang pertama, saya memahami istri itu dinafkahi tiap hari saja Pak, sama suami masih berani. Apalagi kalau punya penghasilan sendiri, wah bahaya Pak itu loh. Beneran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya dulu menikah sama istri saya bilang, Beb, loh. Pak Usman manggil istrinya apa Pak Usman? Ibu. Halah, tua ibu. Saya manggil istri saya Beb. Kalau istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Lagi pengalaman Gus. Saya di Belanda tahun 2018. Nah kalau kemarin saya simpangan sama Gus Yusuf kundur, saya baru datang. Saya itu kan sama juragan. Gus, aku tak neng toilet dhisik, HP ku cekelno. Begitu
dia ke toilet, ada incoming call, panggilan masuk. Ini juragan besar Pak. Yang nelpon siapa? Security. Saya batin. Mosok kelasnya satpam wani nelpon juragan kira mungkin aku. Tak takon, bro, ono telepon masuk. Sinten Gus? Security. Oh, satpam. Tak takoni. Aku ora percaya, ora mungkin kuwi satpam. Pakai logika, masa satpam bisa telepon juragan langsung untuk apa? Langsung, sopo? Bojoku. Jadi tolong ibu-ibu dicek HP suaminya. Wong lanangnya kurang ajar Bu, baru menikah gayane, neng HP ini kontaknya nama siapa? My Angel. Wah. Iya Pak itu. 5 tahun pernikahan, bojoku. Wah. 10 tahun mulai security. Wah. 15 tahun gerandong. Wah. Lanang kurang ajar. Oh. 20 tahun beda lagi Pak Usman. Israel itu kan. Pak Usman kalau istrinya di HP namanya siapa Pak Usman? Istri Soleha. Oh, istri Soleha. Jadi itu ya, jangan sampai adik-adik besok kalau jadi dai itu banyak orang-orang saya pikir pembicara yang top, alim, tapi kadang-kadang salah penempatan dalil itu. Jadi dalilnya nggak pas itu. Maka saya dulu ya pengen melu Kanjeng Nabi banget, 24 tahun saya menikah. Saya menikah tahu Pak kenapa? Kok saya pengen 25 kok 24 saya menikah? Saya menikah karena kepepet. Kamu jangan overthinking. Mosok kiai meteng dhisik ngawur, bukan, ada-ada saja. Kamu overthinking kamu pasti kepepet, mesti arahnya ke sana. Di Jogja itu Gus Yusuf, itu perceraian paling tinggi itu Gunung Kidul. Karena terjadi itu, banyak yang hamil duluan. Jadi di Gunung Kidul tuh biasa, nonton wayang, sak sarung sikile papat, biasa nih. Mbah radong aku kepiye itu. Es ngawur ya. Makanya besok adik-adik kalau ada cowok suka sama kamu, kamu bilang sama cowokmu. Kalau kamu mencintaiku mas, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Oh, no. Kamu begitu, nggak usah pacaran lah. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Lah, oh no Pak Usman. Kalau dalil jelas saya kalah sama Gus Yusuf. Tapi kalau kata-kata saya menang lah. Jadi saya dulu Gus nikah kepepet itu 24 tahun gara-gara dari dulu saya muda, saya itu sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Ular-ular manten. Lah saya dulu dinyak sama kiai-kiai, kowe iki rong rabi wani ngandani wong rabi Gus. Ora pas. Saya jawab, "Yo ora apa-apa, Pak. Buktine Mbah Mudin kae orang tau mati yo budalke jenazah, aku yo ngono ta." Masa iku kudu modar dhisik. Lah ya ora kok aku ngono, ada-ada saja. Tapi karena saya enggak ada, ya akhirnya saya menikah waktu itu. Supaya orang tidak timbul. Makanya kalau hari ini artis kalau menikah yang nasihati Gus Miftah itu ya lumrah. Saya sejak zamannya Anang Asanti itu yang nasihati saya. Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, kemudian Via Valen, Yani Inka. Loh, kan aku kiainya artis gitu loh. Adik-adik tahu sekarang circle pengajian saya siapa saja yang ikut? Janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Usman, Lucinta Luna. Wah, iya. Wayu, Pak. Enggak, ini artinya bahwa kalian juga punya harapan bahwa Kiai NU itu bisa diterima di kalangan artis, bisa diterima di kalangan selebritis, gitu loh. Nah, jadi jangan sampai salah dalil. Makanya saya menikah Pak, supaya bisa memberikan nasihat pernikahan. Maka dari dulu saya sering banget memberikan nasihat pernikahan kepada teman-teman itu. Termasuk saya selalu bilang, yang muda-muda, segeralah kamu menikah. Kenapa? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Bahkan ketika kamu miskin sekalipun solusinya adalah nikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi.
Ngawur. Baro bayi. Angel gitu. Wis selawatan dhisik ya. Kerja. Ya, selawatan NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah bedanya sound system sama cewek Pak Usman. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane lah. Gak ada ceritanya santrinya Gus Yusuf kok galau soal cewek. Mosok malah galau, aku nganan kue ngiwo. Akunya bertahan, kue karo wong liya. Wah, apaan? Gak ada cerita. Ada saya kasih tahu, dulu kuliah satu kelas yang nggak punya pacar cuman Gus Miftah. Saya dibully sama teman-teman, ranti pacar. Saya bilang sorry, saya nggak pacaran, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau kamu dikatakan jomblo, kamu jawab deh, sorry, bintang itu indah untuk dilihat bukan untuk dimiliki. Sekarang dulu orang-orang yang menghina saya jomblo yang nggak mau sama saya, cukup saya bilang di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ngono Pak Usman. Oh mumet saya ingin delok aku. Tapi kalau Gus Yusuf beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sangel. Ayo minta lagu apa adik-adik? Mangku purel matamu, mangku purel gitu. Mosok santri Tegarrejo kok mangku purel. Santri ngerti mangku purel barang gitu. Ya lagu NO dulu. Dijawab sing banter. Bapak NO Ibu Mus. Semangat dong satu abad NO Muslimat. Semangat. Bapak NO Ibu Mus. Kakang Ansor Adefa. Ade fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir angel tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin salatullah salamullah ala Yasin wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ino awan bengi do sulaya bodho asor apes ino awan bengi do sulaya salatullah yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu
Sing ning kubur rasane lorong, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Tangan di atas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, makan nongko di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo. Mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk di. Tapi santai, saya sama Gus Yusuf ini prinsipnya sama. Kami adalah tipe suami yang setia. Kenapa? Karena kami punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Rasa cengengesan, Pak. Saya ini sak pinter-pintere kiai, dikita bojone goblok dadak tak kandhani. Pak Kiai Usman, luwih parah. Pak Usman tahu tren lato-lato hari ini? Pak Usman tahu nggak? Kenapa Allah ciptakan lato-lato? Untuk menutup cangkemi istri yang cerewet, Pak. Jadi begitu istri cerewet, ewek, langsung kamu bunyikan lato-latomu, edek. Pak Usman, kamu beli lato-lato ya. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Yes, ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Malik Al-Andalusi mengatakan begini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Adik-adik, mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Nah, kalau kamu pengen jadi orang besar ke depan, kira-kira kamu pilih menjadi mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Apa bedanya orang dinamis sama statis? Orang dinamis itu, mohon maaf, optimis. Sementara orang statis, pesimis. Orang dinamis, dia berpikirnya jauh ke depan. Orang dinamis maunya menjadi trendsetter, bukan hanya follower. Dia maunya jadi imam,
tidak hanya makmum. Dia maunya apa? Maunya senantiasa di depan, bukan di belakang. Maunya menjadi problem solver, bukan trouble maker. Nah, NU ke depan membutuhkan sosok-sosok yang dinamis. Yang tidak hanya menjadi follower, tapi trendsetter. Lah, saya kan mulai Pak Kiai Usman, mengambil wilayah itu. Bagaimana kemudian saya memahami tren dakwah itu kan selalu berkembang Pak. Zaman wali kita mengenal dakwah bil lisan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Bagaimana orang tertarik dengan retorika Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman sahabat dakwah kembali berkembang bil kolam, sudah mulai nulis. Zaman Wali Songo bisa kofah dengan budaya. Hari ini apa? Bil medsos. Ini demi Allah demi Rasulullah nggak hanya di depannya Gus Yusuf. Saya bilang, saya itu dari kiai-kiai pondok pesantren, menurut saya yang selalu mengikuti dan respon terhadap hal-hal yang kekinian, salah satunya adalah kiaimu Gus Yusuf. Ketika ada persoalan apa, beliau langsung responsif. Memang itu fungsinya medsos. Lah saya banyak melihat kiai-kiai itu Gus-Gus, followernya nggak begitu banyak, sorry ya. Kemarin NO kreatif menobatkan Gus Miftah tokoh NO yang paling banyak followernya. Sorry bro, sorry. Coba adik-adik saya kasih informasi sedikit. Ini supaya kamu juga yakin santri juga bisa. Saya kasih satu fakta. Ini kalau saya biasanya kajian kebangsaan di kampus atau di itu biasanya saya sampaikan. Hashtag by number tahun 2022 bulan Maret. Tokoh nasionalis yang paling populer di TikTok by number hashtag. Jadi sekarang kan Gus, untuk mengukur keviralan seseorang itu bisa dilihat dari hashtagnya. Makanya kayak Usman Nepa, nah itu hashtagnya berapa itu kelihatan di situ. Coba saya ketik Usman Nepa ada nggak? Coba kita lihat. Ora ono. Enggak, coba. Yun sewu, saya ketik nama Yusuf Khudori. Akan kita lihat. Maksud saya adalah kalau dulu Gus, zaman Jainuddin MZ itu dijuluki dai sejuta umat. Itu ukurannya enggak terukur karena zamannya banyak. Kalau hari ini bisa terukur gitu loh. Wah, negene sinyalnya lemot. HP ini elek matamu ngawur wae. iPhone terbaru, Bro. Padahal Pak Usman. Oh, padahal Pak Usman cross. Oh, betul. Langsung begitu saya ketik Gus Yusuf muncul Gus Yusuf Khudori, Gus Yusuf Tegarrejo, Gus Yusuf terbaru. Ini jadi ukuran. Artinya Pak Usman kalah sama Gus Yusuf jauh. Wes nasab, nasib, nisab kalah kabeh wes, kalah kabeh. Kayak gini Pak Usman, bisa dilihat. Kayak Gus Yusuf paling tinggi di atas nama Gus Yusuf Khudori 1,9 juta tagar. Loh. Kemudian Gus Yusuf, Mbah Gus Yusuf sapa ini ada 13,8 juta tagar. Coba ukurannya gampang Pak Usman. Ketik Gus Miftah. Enggak, ini ada yang kasih tahu rahasianya. Ini penting nak. Di era seperti ini. Coba dilihat. Gus Miftah yang paling tinggi, tagar Gus Miftah, bukan lagi 1,2 M, 1,2 B, bukan miliun tapi bilion. Ayo karepe ngopo kowe? Yang paling tinggi, bawahnya Gus Miftah lucu 27 juta. Wah,
Gus Miftah official 505 juta. Gede banyak. Sorry bro. Nggak. Nah, bahwa santri itu ternyata bisa berperan apa? Ini 2022 bulan Maret. Ada 10 tagar yang dianggap tokoh nasionalis yang paling ramai di TikTok. Nomor 10 ada Ketua Umum PKB. Ada 2 tagar. Muhaimin Iskandar 4,2 juta sama Caimin 3,4 juta. Nomor 9 Airlangga Hartarto 31 juta. Nomor 8 Prabowo Subianto 105 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah 479 juta. Gus Miftah hanya kalah dengan siapa? Ganjar Pranowo. Coba adik-adik lihat, dari 10 nama tadi itu, yang nggak punya jabatan politik hanya Gus Miftah tok. Yang lain gubernur, menteri, ketua umum partai. Artinya apa maksud saya? Di era medsos seperti ini, Anda juga bisa menjadi orang besar. Dengan menggunakan HP-mu, HP cross sekalipun seperti punya Pak Kiai Usman. Nah. Cuman pesan saya kemudian apa? Adik-adik sekalian, ini dulu ijazah dari kiai-kiai saya ya. Termasuk guru saya dekat itu adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena kebetulan Mama Salmah istrinya beliau itu masih mampu nasab dengan saya. Kalau ngomong soal nasab adik-adik, saya dari dulu tuh paling nggak suka. Lebih baik saya dibully, saya orang biasa, daripada kemudian saya membicarakan manakib mbah saya, sementara saya bukan siapa-siapa. Makanya kan disebutkan, wasyarul alamina dawil humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika melihat ada orang sukses, orang hebat, orang punya kedudukan, dia mengatakan apa? Mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Dan ini banyak banget kejadian di kalangan para gus, terjebak di kemapanan, di zona nyaman. Mentang-mentang bapaknya ini loh bapakku. Padahal kita selalu diingatkan, innal fata mayyukuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, laisal fata mayyakulu kana abi. Tapi generasi yang top itu apa? Wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Orang yang kemudian terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu berdiri sendiri dengan menjadi diri sendiri. Aku kira akan biar Pak Usman, ngomong nasab bisa ini malu. Sampai ketika satu saat Habib Lutfi bilang begini sama saya, Le, sekali-kali ngomong yo rapopo. Bukan dalam rangka menyombongkan nasabmu. Tapi dalam rangka apa? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Aku nduk lak ngomong nasab sampai urutan 18 aku apal. Gini aja Pak Usman. Pak Usman lak nyebutke mbahne apal sampai urutan piro Pak Usman? Tak takon aku. Kowe nyebutke mbahmu sampai piro? Enggak, karena di Jawa itu nduk dari anak sampai nomor 18 itu istilahnya beda-beda. Aku nyatet begini. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gobak sente, debok bosok. Loh, itu hitungan Jawa. Nama dalam urutan anak. Kemudian gale asem, gerobak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, menyameng, menyomenyo, trah tumerah. Trah tumerah itu 18. Aku sampai trah tumerahku apal loh. Coba ini karena di hadapan Gus Yusuf. Miftah Maulana Habibur Rahman. Duwe bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo.
Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Loh. Tapi persoalannya apa? Kenapa saya kok males banget ngomong soal itu? Ketika kita membicarakan mbah kita manakibnya yang luar biasa, kita bukan siapa-siapa kok. Contoh, Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9 Gus. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Mbah Nyai Madarum, mbah saya kemudian punya adik. Namanya Kiai Hasan Besari. Puncak keistimewaan Tegal Sari itu ketika diasuh oleh Mbah Hasan Besari, putune Mbah Muhammad Besari. Saat itu santrinya 15.000. Adik-adik tahu siapa saja santrinya Mbah Hasan Besari? Cokro Aminoto, Ronggo Warsito. Yang paling hebat siapa? Ontowiryo. Pak Kiai Usman tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Loh. Jadi kalau saya malu ngomong mbah saya itu lumrah, wong mbah aku muridnya, dua murid sekelas Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu yang bilang Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 macam kepemimpinan. Itu Ronggo Warsito. Lah, termasuk Ontowiryo. Coba adik-adik perlu belajar dari Ontowiryo. Ontowiryo itu belajar pertama sama mbah saya, Mbah Hasan Besari. Kemudian ngaji kitab kuning di Kartosuro sama Kiai Taftazani. Kemudian pindah lagi ke Bagelen ngaji Kiai kepada Kiai Ahmad Baidowi, ngaji kitab Jalalain. Kemudian pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Makanya kalau si Diponegoro itu jadi orang top Pak, lumrah wong kiainya banyak kok. Kok sekarang bilang gak penting kiai-kiaian mbahmu kuwi gitu loh. Makanya kalau kaidahnya apa? Al ilmu bila saihin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru gurune setan. Nah, aku isin mbahku muridnya Diponegoro, aku duwe murid, ya Allah, purel begenggek gitu kan. Karena aku malu gitu loh. Tapi saya punya prinsip Kiai. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Lah, artinya apa? Kalau kita pengen mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Pak, yang ngurusi purel jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai purel, kiai larang. Malah kiai purel. Kok geting aku? Nah, ternyata untuk jadi orang besar ini adik-adik, kalau kita ngomong viral. Kalau sekedar viral itu sekarang gampang. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mempertahankan keviralannya? Coba Anda lihat. Makanya kalau Anda punya medsos, Anda lihat. Banyak orang viral tahu-tahu hilang lagi Pak. Untuk menjadi viral itu gampang, yang susah itu adalah untuk mempertahankan keviralannya. Dan ternyata Allah takdirkan saya itu, Gus Yusuf Perso, tahun 2018, saya viral karena pengajian di klub malam lokalisasi. Tahun 2019, nama saya kembali viral, mengislamkan Deddy Corbuzier. Tahun 2021, nama saya kembali viral, ceramah di gereja. Dibantai saya sakmudari. Gara-gara saya dibilang kafir. Gara-gara apa Pak? Gara-gara saya ceramah gereja masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah saya bilang, kalau barometer tolok ukur kafir itu gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Magelang ini mayoritas kafir. Karena masuk Candi Borobudur, modar aku ya gue. Ya, ada pengen ngopo. Makanya saya santai, Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, syahadat meneh. Rampung. Oh, repot amat. Diposting sama Deddy Corbuzier ceramah saya di gereja 1 hari Pak, ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali lebih.
Komentarnya katanya jelek-jelek. Gus Miftah sakit hati. Oh tidak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Oh, ngapain juga tak baca? Kalau Pak Usman dibaca, saya komentar mung telu. Oh, aku atusan ewu bro, mumet dasku gitu loh. Ini persoalan kapasitas ya. Makanya kalau pengen jadi orang besar, gitu kan. Jelas lah kalau saya dengan Pak Usman ya bedanya ya jelas lah dari cincinnya saya udah beda gitu loh. Udah beda. Orang. Tak kasih di pondok gua banyak batu nisan. Coba adik-adik ingat-ingat ini. Mau jadi orang besar, syaratnya 3. 1 iso, loro wani, telu wadai gede. 1 iso. Iso ini soal apa? Soal kemampuan. Soal kemampuan. Soal kapasitas keilmuan. Ini iso. Nah, tapi saya nggak pinter-pinter banget ya Gus. Ini berita baik bagi kamu yang merasa tidak pinter. Saya itu dulu satu kelas yang nggak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti lumrahnya para santri, cuman saya sendiri tok. Teman saya di pondok dulu 40 orang. Yang 39 ngaji secara resmi, kegiatan belajar mengajar. Dulu saya nggak diperintah kiai saya untuk ngaji. Hanya tabarukan ngurusi bisnisnya kiai saya, ngurusi ayam telur. 10.000 ayam, saya yang ngurusi. Jadi yang lain waktunya habis untuk ngaji, saya tabarukan ngurusi ayam telurnya kiai saya. Yang pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makani pitik. Awan yang lain istirahat, saya makani pitik. Sore yang lain ngaji, saya ngambil ndok pitik utawa nimpal telek pitik. Makanya kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah kayak Gus Telek. Oh saya bangga jadi telek. Kenapa? Faktanya nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ora ono. Sapa wani? Ono telek ya diinggati kok padake gitu loh. Ning lucune Pak Usman ngidak telek ra percaya malah diambu. Goblok. Oh telek toh. Artinya apa? Persoalan iso itu Mbah Dim Gus. Saya itu kan kebetulan dekat banget dengan Mbah Dim Al-Maghfurlah. Abah Dimyati Rois Al-Fadlu Wal-Fadilah. Ketika saya dihujat tentang ketidakaliman saya, apa pembelaan Abah Dim kepada saya Pak waktu itu? Beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Bahasa beliau apa? Mungkin yang dimiliki Miftah itu minimalis, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak santri yang sebenarnya kemampuannya itu maksimal, tapi hasilnya minimal. Coba, saya itu bulan Januari saja itu mengislamkan 15 orang. Ini Februari sudah 3 orang. Saya kemarin di Hongkong pengajian baru 30 menit 5 orang naik panggung. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu dia naik panggung dia bilang apa? I am sorry, sir, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya orang Taiwan, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kayaknya manduk-manduk, kayak paham-paham. Sok-sokan. Bahasa Inggris gampang kok, Le. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Clock. Jam tangan rusak, oh clock. Nah, gampang. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing sikile papat, cat bien. Dari dulu papat. Nah, ketika dia saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu. I don't know about Islam. Saya tanya, if you don't know about Islam, kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawaban mereka apa Pak? Sederhana banget, because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah ini asik, enjoy dan menyenangkan. Nah artinya apa? Jangan sampai kemudian
Kamu merasa tidak alim menjadikan kamu apa? Insecure. Kalau sing tua-tua kayak Pak Osman, ngerti insecure itu apa, ngerti gitu loh. Nah. Harusnya apa? Kita pede saja gitu loh. Tapi juga jangan overconfident. Jangan underestimate, tapi juga jangan overconfident. Karena saya meyakini adik-adik, semua orang tuh punya potensi masing-masing. Mbok samodare kalau saya disuruh, dituntut untuk menjadi alim seperti Gus Yusuf, wis arep ngejar pirang tahun, ketinggalan aku. Tapi jangan sampai kemudian kekurangan kita ini menjadi alasan untuk tidak mau maju. Karena semua orang punya kelebihan. Falikuli syai'in maziyah, falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Lah iya tuh Pak. Kenapa kemudian kita minder gitu loh? Semua orang punya kelebihan. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Oh, jujul bro, jujul, susuk gitu loh. Jadi dulu pembelaan Badim sama saya begitu. Ketika saya dikatakan Miftah goblok orang alim. Fakta nih, sampai hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kalau saya begini, prinsip saya begini. Kalau kamu hanya sibuk sekedar mencaci maki saya, Miftah goblok orang alim, seharusnya yang merasa alim itu malu. Sing gobloknya payu manfaat, masa kowe pinter ora payu ora manfaat, cie. You bisa apa gitu loh. Coba, dalam sejarah pertelevisian, itu belum ada Kiai NU yang membuat jalan dakwah ala Ahlus Sunnah. Sekarang saya punya di TV BTV yang dulu Berita Satu ya, sekarang jadi BTV. Di situ saya punya acara apa? Jalan dakwah Ahlus Sunnah ala Gus Miftah. Dulu mana ada, sekarang NU ada. Saya besok Ramadan ada sahur bareng Gus Miftah. Ada kurma, kuliah Ramadan bareng Gus Miftah. Ada inspirasi Ramadan. Kalau aku ngomong, Gus Miftah pamer, aku pamer dengan awakmu pentingnya apa li? Nggak ada pentingnya. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah motivasi. Toh hidup itu kan cuma 3N toh, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya Pak Kiai Gus Yusuf, ATM, amati, tiru, modifikasi. Sehingga hari ini kamu yang merasa goblok, ini berita bagus, ternyata yang goblok, mohon maaf, teman saya satu kelas 40 orang Pak, sing dadi kiai, yo mau ngaku dewe, sing paling goblok, keren, gitu. Hidup orang goblok, gitu loh. Pelajarannya apa? Lah yang goblok saja mampu, masa kamu yang alim gak mampu, betul? Maka iso. Dan mungkin yang dianggap kelebihan saya itu apa? Saya tidak malu mengakui kebodohan saya. Untuk apa saya malu? Kalau memang nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Karena kan jelas, fasadun kabirun, alimun mutahatikun, wa akbaru minhu, jahilun mutanasikun. Kerusakan besar diakibatkan karena orang pinter yang keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Makanya mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya apa? Jadilah orang yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Wong jelas kok kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Kalau saya nggak malu mengatakan saya ki goblok. Saya Ramadan kemarin tuh ngundang ustadz, saya belajar sama santri saya di pondok. Saya malu, oh no. Untuk apa saya malu? Daripada malu-maluin. Maka iso itu bisa diolah. Maka syarat pertama untuk jadi orang besar harus bisa. Maka mumpung kamu di pondok, ayo berusaha maksimal supaya kamu menjadi bisa alim lah. Wong jelas kok. Ta'alam fa inal ilma zainun li ali wa fadlun wa unwanun li kulil mahamidi. Iso. Kalau soal kemampuan alumni Tegarrejo, wallah, mesti yakin saya. Insya Allah kemampuan itu ada. Cuman kemampuan itu nggak akan berguna, Dik. Kalau nggak ada yang kedua, apa? Keberanian.
Mungkin Pak yang punya ilmu ngaji di lokalisasi klub malam, bertemu dengan para PSK, para purel, mungkin banyak orang. Tapi mungkin nggak punya keberanian kayak saya. Adik-adik tahu saya masuk lokalisasi umur berapa? 19 tahun. Kalau hari ini Pak Usman saya ajak di lokalisasi ketemu para PSK, bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Wahyu-wahyu Pak, gitu loh. Saya bersyukur banget Gus, kemarin saya pengajian terakhir, saya itu ngincim banget, musola di Sarkem itu mau saya beli dari dulu Gus. Nggak boleh sama yang punya. Lah, ternyata apa? Kemarin terakhir, saya pengajian di lokalisasi. Saya tanya mbak-mbaknya, yang belum punya mau kena berapa? Saya kaget Gus. Dulu sebelum pandemi itu yang ngaji di lokalisasi cuma 200 orang, kemarin lebih dari 500 orang. Yang belum punya mukena masih ada 160 orang. Yang belum punya mukena ngacung. Karena saya punya kebiasaan berbagi mukena sajadah sama Quran sama mbak-mbak PSK. 160 orang. Lah, mbak ibunya yang punya musola itu Pak hadir. Melihat perjuangan saya seperti itu, melihat saya di dunia televisi dihajar gara-gara saya ngurusi para PSK. Dia terenyuh. Kemarin maju ke depan, Gus mohon izin. Dulu musola yang mau dibeli sama Gus Miftah nggak usah dibeli. Saya wakafkan saja. Makanya kan kulal asya tarhulu wala ta'udu illat doa. Setiap hari saya berdoa. Yarhalu birroja wa ya'udu bil ato. Saya minta sama Allah supaya ini dilulukan hatinya supaya boleh saya beli Pak. Ternyata diwakafke Pak. Ini saya renovasi, saya buat yang bagus, saya ganti atapnya, saya kasih sajadah yang bagus. Besok sebelum Ramadan Gus Miftah akan ngimami sholat berjamaah bersama para PSK. Kan keren gitu loh Pak. Artinya apa? Dibutuhkan keberanian. Lah, ngomong soal keberanian, hadis riwayat Muslim, laisa sadidu bisur'ah wa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang berani itu siapa? Bukan orang yang menang di medan gulat. Bukan yang pintar berperang, sing menang gelutan ora. Saya itu dalam sejarah Pak, ditodong pistol sudah 3 kali kepala saya. Sama almarhum Gunardi Joko Lupito. Tapi ternyata apa? Saya nggak pernah ikut pagar nusa. Saya nggak pernah ikut kekebalan. Wesi. Wah apa meneh kayak gitu loh. Ben kebal. Nggak pernah. Nggak pernah belajar ilmu perdukunan Pak. Tapi orangnya takluk. Saya merasa apa? Tidak ada urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Preman terbesar di Jogja, saya usia 20 tahun bisa menaklukkan preman itu. Dan preman itu ketika mau meninggal Pak, sampai kuliah S2 yang dampingi saya. Sebelum beliau meninggal, bisa membangun 3 masjid di Jogja Pak. Sekarang adik-adik tahu kalau baca berita atau buka di medsos. Hercules, preman terbesar di Jakarta. Punya anggota 1 juta preman di Jakarta. 3 tahun yang lalu mendeklarasikan sebagai pengawalnya Gus Miftah. Dia bilang apa? Sudah 50 tahun saya bermaksiat Bah. Saatnya saya menghabiskan waktu saya untuk agama. Saya suruh sowan ke Pekalongan, diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi. Artinya apa? Dibutuhkan keberanian. Lah keberanian itu apa salah satunya? Alladzi yamliku nafsahu. Orang yang mampu menahan nafsunya. Yang ngerti dewe bro, saya ngaji padang-padang. Kalau lato-latomu nggak kuat, bahaya. Keberanian. Kemudian yang ketiga adalah iso wani. Yang ketiga adalah wadai gede. Wadah gede itu soal kapasitas. Soal kapasitas. Ora kena cekaan aten, ora kena cili ati, dibully juga dia jatuh. Mungkin Gus Yusuf tahu lah. Banyak orang yang pengen menjatuhkan saya supaya kena mental. Tahun 2022 saya kembali viral, persoalan wayang. Haramnya wayang oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nama saya trending Twitter nomor 1. Wikipedia saya dirubah, Miftah orang gila dari Sleman. Tujuannya apa? Menjatuhkan. Tapi kembali kepada persoalan kapasitas. Kamu punya kapasitas bintang apa enggak? Yang kena mental bukan saya Pak yang bully. Saya santai-santai saja. Karena saya punya prinsip.
Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Kalau ada orang lain membicarakanmu, kamu sakit hati, kamu yang salah. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kadang-kadang kalau saya menyikapi omongan orang, Pak, saya berprinsip seperti pohon pisang. Apa itu pohon pisang? Punya jantung tapi nggak punya hati. Wah, cara kemauan Pak Kiai. Orang yang modar dewe kok. Saya itu sering marah sama istri Gus. Gara-gara istri saya sering baca komentar-komentar. Dia nangis. Kamu ngapain nangis? Ini komentarnya jahat banget sama apa? Ya goblokmu. Ngopo mau woco gitu loh. Kalau saya sama sekali nggak ada urusan Pak. Nah maka adik-adik coba 3 hal ini kamu ingat-ingat. Pengen jadi orang besar. Iso, wani, wadai, gede. Ini persoalan kapasitas. Kalau seandainya satu saat kamu harus viral, pesan saya satu. Virallah karena prestasi, bukan sensasi. Kalau sekedar sensasi Pak, wah bikin video ngawur. Kayak dulu mbak-mbak di Jogja, bikin video porno, viral. Pakai jilbab, kotangnya dibuka, hai guys. Tapi berakhir di penjara, dibui bro. Kenapa kita harus bermain ini? Coba kamu lihat postingannya Gus Yusuf umpamanya. Anda kejadian viral, beliau posting. Minimal coba Anda lihat. Polisi itu punya pistol. 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Bahkan ada 5 peluru nggak kena semua. Sambo, ayo, 5 kena tembok kabeh gitu loh. Goblok kok gitu loh. Tapi kalau kamu punya postingan di HP-mu, postingan di TikTok, di medsosmu, coba Anda lihat. 1 postingan bisa nembak jutaan kepala. Banyak postingan saya yang 1 postingan ditonton jutaan kali. Hanya dengan 1 postingan. Dan ini adalah media dakwah paling efektif hari ini. Maka kamu gak usah pesimis. Ingat, ketika Allah sudah mengendaki, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tangzi'ul mulka mimang tasya wa tu'izzu mang tasya wa tudhillu mang tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah mau, kenapa? Saya dulu sama Kiai saya bilang begini, nah kamu baca doa ini ya. Saya ingat-ingat betul itu. Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingal jad. Saya nggak pernah tahu ini maksud Kiai saya ngomong ini apa. Tapi ternyata itu yang terjadi dengan saya. Orang mau menjatuhkan saya kayak apa? Allah menghendaki saya naik, selesai. Coba Anda lihat, kalau Allah kasih kuasanya, Pak, anak kecil, pengamen jalanan, tahu-tahu diundang Istana Negara. Cukup dengan 2 lagu, viral, Farel Prayoga. Allah tampakkan kuasanya. Tapi sebaliknya kalau Allah mau, mohon maaf, orang berpangkat jenderal bintang 2, punya jabatan, punya pangkat, uangnya di Bank BRI 99,9 triliun. Kui Pak Kiai Usman mati peng 100, urep meneh, nggak mungkin duitnya 100 triliun, itu loh. Mati urep, peng 100 Pak, itu loh. Allah jatuhkan jenderal bintang 2 divonis mati. Mau ngapain coba? Sambo? Sehingga kemudian apa? Ini tentunya adik-adik bisa belajar. Orang yang biasa-biasa saja Allah kehendaki naik derajatnya. Orang yang punya pangkat dan jabatan dia sombong, ditenggelamkan sehancur-hancurnya. Saya dulu mana berani. Aku pengen sowan Tegarrejo, Nduk, sejak saya kuliah. Nggak ada keberanian. Karena saya merasa siapa? Nothing, saya bukan siapa-siapa. Saya pengen ke Ploso, nggak berani. Saya pengen ke Lirboyo, nggak berani. Saya pengen ke Al-Fadlu Wal-Fadilah, nggak berani. Tapi ketika kemudian Allah mudahkan, siapa yang bisa menolak? Lamani alima a'taita. Dulu saya merasa kenal dengan Habib Lutfi, Pak Kiai Usman. Kiai bilang, Miftah sok kenal, sok dekat dengan Habib Lutfi.
Padahal saya sama beliau dari tahun 2001. Dan hebatnya nyuwun sewu Gus Yusuf. Sejak saya miskin gak punya apa-apa. Habib Lutfi sampai hari ini ketika lihat saya dari jauh, juragane teko. Dari saya miskin sudah dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Saya waktu tahun 2004-2005 Pak, anak saya banter-banterin nyusu. Saya punya uang 50.000 tok. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak uangnya saya pakai tabarukan sowan ke Abah Lutfi? Bah, anaknya belum beli susu. Wes rapopo. Saya akhirnya sowan Habib Lutfi, salam tempel 50.000. Dari jauh beliau manggil saya, juragane teko. Termasuk ketika saya dimasukkan kamar beliau pertama kali tahun 2000 sekian, juragan mlebu kamarku. Saya pulang, istri saya nangis, mergo anak saya nggak bisa nyusu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu dengan anak saya.